Oke, selamat pagi, salam sehat selalu, selamat bertemu kembali ya. Nah, kali ini kita akan membahas kode warna ya, kode warna pada body resistor. Jadi kode warna ini pada resistor itu nanti menempel di bodinya ya. Boleh kalian lihat nanti gambarnya seperti ini. Ini. Nampak ya? Nah, jadi pada bodinya itu nanti ada 4 warna, ya, 4 warna. Keempat-empat ini punya arti berbeda-beda, ya. Walaupun warnanya sama, tapi 4 kode warna itu punya arti yang beda-beda. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba menghafal tabel kode warnanya. Ya, kita lihat dulu tabel kode warnanya. Ini dia. Oke, nampak ya? Nah, jadi nanti kan cara menghafalnya hijau, mejiku, hibini, ungu. Ya, hijau, mejiku, hibini, ungu. Jadi hitam, coklat, kemudian merah dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kalian menghafal ini, lengkaplah dengan pita 1, 2, 3, 4. Pita 1 itu untuk menyatakan puluhan bilangannya. Pita 2 menyatakan satuan dari bilangannya. Sedangkan pita yang ketiga itu menyatakan untuk faktor pengali. Bisa ya? Nah, kemudian pita keempat itu menyatakan toleransi. Toleransi ini ibaratnya begini, kesalahan yang dapat diterima. Nah, itu maksudnya. Ya, supaya kalian bisa paham kesalahan yang bisa diterima. Ada? Jadi kalau misalnya ada sebuah resistor tertulis 5%, itu artinya nilai batasnya itu bisa kurang dari 5% sampai dengan kelebihan 5%. Ya. Seperti itu dia. Jadi plus minus 5%. Lebih dari 5%, kurang dari 5% boleh. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Bisa nampak kan? Jika sebuah resistor memiliki kode warna merah, 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 emas. Sudah? Merah, 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 emas. Nah, coba lihat pita pertama di situ dengan pita kedua, ya. Berarti kan nanti angkanya sesuai tabel di sini, yang ini ya.
Oke, ya nampak kan? Yang ini merah 22. Sudah. Jadi kan 222 kita ambil jadi angkanya 22. Ada angkanya 22. Lalu kita tuliskan faktor pengalinya seperti ini. Nampak ya? Jadi kan 22 dikali 10 pangkat 2 plus minus 5%. Nah, jadi kalau kita masukkan dia 22 kali 100, berarti 2.200 plus minus 5%. Ya. Nah, jadi nilai resistor itu nanti, ya, ini dia nilai resistornya. Oke, ini nilai resistornya. Ya. Nah, sekarang ada batasan minimum dan ada batasan maksimumnya. Ya, yang ini. Jadi kalau dia maksimum pakai ini pos. Ya, kalau nanti dia batas minimum pakai min seperti ini. Ya. Nah, jadi kan ini tadi 5%, ya, 5%-nya ini kita tukar dalam bentuk nilai. Jadi nanti dia delta R sama dengan 5/100 dikali dengan 2.200. Berarti nanti 110 ohm. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi delta R-nya itu seperti inilah kalau ditukar dari persen ke bentuk nilai. Ya. Nah, lalu kalau ditanya ke kita maksimumnya berapa, ini dia tambahkan. Lalu kalau ditanya minimumnya, ini dia kurangkan. Dapat ya? Dapat kira-kira? Bisa, Brian? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kenapa Karania? Nggak ada ya. Oke. Nah, jadi itulah caranya, ya. Itu contoh pertama. Kita masuk contoh kedua. Nah, ini contoh keduanya. Contoh keduanya coba dilihat. Sebuah resistor memiliki kode warna coklat, merah, kuning, emas. Nah, kalau nanti dia angkanya itu kalian belum hafal, boleh lihat tabelnya yang di atas. Tapi saya minta harus dihafal. Ya, harus dihafal sampai kapanpun itu kalau boleh itu harus bisa dihafal. Ya, karena gini, itu nanti ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ada hubungannya dengan kehidupan kita. Memang sih kedengaran sepele, kadang-kadang apabila kita lupa, apabila kita abai, itu yang nanti jadi petaka. Ya, itu yang jadi petaka. Nah, jadi kalau saya bilang tolong dihafalkan, ya, karena ini bukan hanya untuk di fisika saja. Ya, karena nanti di kehidupan nyata kan nggak ada bidang studi apa. Fisika, bahasa nggak ada. Ya, maksudnya nanti akan berguna kelak di masa yang akan datang buat kehidupan kalian nanti. Ya.
Gak usah kalian tanya di mananya Pak, di kehidupan kami yang mana, gak usah. Nantilah kalian lihat nanti. Pegang saja kalimat saya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya coklat, berarti kita bisa tuliskan 1, merah, 2. Nah, lalu kita gabung, berarti 12. Ya. Inilah yang saya maksudkan tadi, kalau 1 ini pita pertama puluhannya. Kalau 2 posisinya satuan. Nah, jadi kita gabung 12. Nah, kemudian masuk kita pita ketiga, warna kuning. Nah, kuning itu nilai kode warnanya 4. Maka kita tulis faktor pengalinya 10 pangkat 4. Lalu ada emas. Berarti kita buat plus minus 5%. Ya, 5% dia. Oke. Jadi kalau ditanya lagi sama kita berapa nilai R sebenarnya. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, inilah nilainya. Ya, ini nilainya. Oke, itulah nilainya. Jadi 120 kilo ohm plus minus 5%. Ya, 120 kilo ohm plus minus 5%. Nah, kalau ditanya berapa batas nilainya, tukarlah 5% ini tadi ke dalam bentuk nilai. Jadi kalau kita mau tukar dia, kalau mau kita tukar, nanti bisa kalian buat seperti ini cara mengerjakannya. ...120 kilo ohm dikali 5/100. Berarti nanti delta R-nya 6.000. Oke. Nah, 6.000. Sekarang kalau kita buat dia batas nilainya, kita mulai dulu dari R minimum. Maka nanti ini R dikurang delta R. Oke. Sekalian ya, saya buat dulu di sini. Ini tambah ya. Ini untuk maksimum. Nah, sekarang kita kerjain dulu yang minimum punya. Kalau yang minimum ini, kalau yang minimum berarti nanti 120.000 kurangkan dengan 6.000. Nah, dapatlah nanti R minimumnya berapa. Terus untuk R maksimum caranya sama.
Oke, coba Anda lihat ya, caranya sama. Ya, hanya membedakan kalau dia minimum pakai minus, kalau dia maksimum pakai tanda positif seperti ini. Ya. Nah, saya yakin kalian bisa kerjakan itu, pasti dapat lah ya, sambil kita berlatih ya, sambil kita memperhatikan. Berlatih dan memperhatikan. Oke? Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Pak, satu-satu aku masih belum ngerti, Pak. Oke. Nah, kalau nggak ada, biar kita masuk lagi yang materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik seri paralel. Oke, saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu. Nah, ini dia materi kita berikutnya tentang rangkaian listrik. Jadi, sederhananya, coba kalian lebih fokus mendengar penjelasan saya supaya tidak lelah kalian untuk menghafal semuanya. Karena saya dari dulu kalau mengajar jangan banyak menghafal, tetapi kita bermain-main dengan clue-clue yang ada. Ya. Nah, rangkaian listrik itu ada dua, seri dan paralel. Nah, kalau seri seperti gambar yang kalian lihat, mereka disusun berbaris, berurut. Ya, R1, R2, R3 disusun berurut. Itu namanya seri. Nah, lalu sifat pertamanya apa? Sifat pertamanya memperbesar nilai hambatan. Ini kan, yang ini namanya hambatan. Oke. Nah, coba kalian perhatikan, arus yang masuk tadi dari baterai diteruskan. Nah, berarti ada jumlah arusnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, jadi kesimpulannya sifat pertama itu nanti seri disusun berurut. Sifat yang kedua, arusnya sama besar. Ya, arus listriknya sama besar. Nah, setelah ini masuk kita sifat yang ketiga. Kalau kita lihat dari rangkaiannya berarti rangkaiannya ini tergolong ke dalam rangkaian paralel yang sederhana. Jadi kalau tadinya dia dihubungkan ke sumber dihubungkan ke sumber, lihat di sini sifatnya, maka akan muncul RS sama dengan R1 sampai tambahkan sampai R3. Nanti kuat arusnya sama, I1, I2, I3. Kemudian membagi tegangan. Membagi tegangan di sini, perhatikan dia gambarnya tadi. Nah, ini P1,
ini P2, dan yang terakhir ini P3. Oke, jadi seperti itu sifat rangkaian seri. Nah, kalau dilihat dalam kehidupan nyata, seperti inilah susunan seri. Oke, terus kita masuk yang paralel. Nah, ini paralel. Kalau paralel berarti nanti komponen listriknya disusun sejajar. Ya, seperti gambar ini susunannya sejajar. Ya, nah lalu tengok kuat arus yang masuk dibagi-bagi. Tadi kan dari sini arusnya masuk. Nih, sampai di titik cabang yang ini dibagi lagi. Ada lewat R1 namanya I1. Ada lewat R2 namanya R2. Ada lewat R3 namanya I3. Lalu sifatnya ini ya, saya buat di sini dia memperkecil nilai hambatan. Yang kedua, membagi kuat arus. Yang ketiga, tegangan sama besar. Ya, dia sama besar dia. Jadi kira-kira seperti itulah untuk paralel. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Nggak ada, Pak. Yakin nggak ada, Clara? Yakin, Pak. Alhamdulillah. Karania? Tidak, Pak. Tidak ya. Diego? Oh, tadi aku nanya yang sebelumnya Pak, yang contoh 1 belum ngerti. Yang mana itu? Yang contoh 1 tadi Pak, yang sebelumnya. Oke, yang slide pertama ya. Iya Pak. Ini ya. Nah, yang nggak ngertinya di mana itu? Belum ngerti semua Pak. Soalnya tadi Hah? telat masuk. Soalnya tadi saya telat masuk Pak. Yang pertama tadi. Yang pertama ya. Nah, yang mananya? Bagian mananya? Contoh 1 Pak. Kode warna. Ini. Iya Pak. Oke, kode warnanya gini loh. Ini pita pertama untuk menyatakan bilangan puluhannya. Terus pita kedua menyatakan bilangan satuannya. Sedangkan pita ketiga itu menyatakan faktor pengali. Faktor pengali di situ faktor kelipatan 10. Jadi kalau misalnya tabel kode warnanya begini. Merah, ya kan? Berarti nilainya 2. Maka faktor pengalinya 100. Kan kelipatan 10. Lalu misalnya kuning, kode warnanya bernilai 4. Berarti nanti kelipatan 10.000. Jadi mudah berpikirnya begini. Kalau pitanya itu nanti pita ketiga,
Ya, seperti itu dia. Maaf Pak, suara Bapak putus tadi Pak. Putus-putus ya. Nah, ini dia lah. Ya, Pak. Udah kena penyakitnya kita. Atau gini aja, nanti boleh cari saya di dunia maya ya. Tahu cari saya di mana kan? Oke Pak, tahu Pak. Nanti di situ aja. Jika kurang paham, boleh diputar berulang kan. Kalau yang ini sinyalnya ganggu nanti putus lagi kita kan. Ya, bolehlah itu. Oke Pak. Oke. Kalau nggak ada yang lain, berarti pertemuan kita sampai di sini. Sehabis ini nanti saya akan posting ya, supaya nanti kalian bisa pelajarin lagi. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat Terima pagi kasih Pak. kembali. Ya, Pagi Pak, terima kasih Pak. terima kasih kembali. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak.